yang subscribe. Semoga rezekinya lancar. Saya baru tahu. Saya ketemu dengan Jaksa Agung. Saya nggak tahu ini rahasia apa enggak. Biar aja rahasia juga. Dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang pajak atau bea cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Diselewengkan, kayak gini, mencuri, segala macam. Boleh nggak dihukum? Saya kan bingung pertanyaan, maksud Bapak apa? Boleh nggak dihukum? Ya hukum aja sesuai dengan kesalahan, kan semuanya sama. Di mata hukum kan semuanya sama. Rupanya sebelum-sebelumnya dilindungi. Jadi kalau ada seperti itu, akan ada intervensi dari atas supaya jangan diganggu karena akan mengganggu stabilitas pendapatan nasional. Itulah yang menciptakan bukan moral hazard. Seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Tapi kalau dia nggak salah diganggu orang, saya lindungin habis-habisan, nggak ada urusan. Tapi kalau dia mencuri, terima uang dan ini terus minta perlindungan, nggak ada itu. Itulah salah satu kelemahan yang saya baru ketahuin 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Ternyata ada seperti itu ya. Selama ini kemana aja Pak Pur? Saya baru jadi menteri. Saya bingung kenapa ada sistem seperti itu. Ya, oleh sebab itu ya korupsi di negara ini susah untuk diberantas. Karena dilindungin. Ada ya. Ya kalau diproses ditutup, diberhentikan. Berakar dan sistematis. Ya karena itu kan edukasinya adalah Anda dipajak dan bea cukai nggak apa-apa, ambil aja, nanti dilindungin. Yang penting Anda sampai target. Menurut Anda betul apa salah seperti itu? Saya tanya Anda sekarang. Itu salah loh, korupsi salah ya? dalam bentuk apapun salah. Ya, itu saya juga bingung. Dalam bentuk apapun kan itu salah. Saya bingung apa itu betul atau salah dan saya ngomong gini, salah nggak? Tapi menurut saya nggak apa-apa. Jadi jaminnya adalah selama Anda melakukan tax collection dengan baik, tertib dan nggak terima uang, nggak hajar sesuai dengan aturan, sabur amat, saya lindungi sampai kapanpun. Jadi Pak Pur nggak takut sama siapa-siapa ya? Enggak, kenapa mesti takut? Emang harus takut sama siapa kalau gitu? Enggak, maksudnya kan ya istilahnya ya nggak tahu lah. Jadi panas nih, gue mesti takut sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Konoha TV. Ternyata begitu cara mainnya. Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudisadewo, ternyata baru tahu bahwasanya korupsi di bidang pajak maupun bea cukai dilindungi oleh atasannya. Yang penting asal setor. Jadi menurut Pak Purbaya, sebenarnya orang pajak dan orang bea cukai itu banyak yang baik. Akan tetapi karena sistem yang dahulu yang rusak, yang bobrok, boleh korupsi. Yang penting target di bidang pajak maupun bea cukai bisa terpenuhi, maka akan aman. Jadi sistem yang ada dahulu itu seolah-olah melegalkan korupsi. Tidak ada upaya untuk memberantas korupsi, malah orang yang korupsi itu diberi insentif, diberi bonus lebih. Yang penting asal setor kepada atasan. Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisadewo pun memberi himbauan kepada orang-orang yang masih punya hati nurani, orang yang benar-benar bekerja mencari rezeki yang halal. Jangan takut lagi kepada atasan yang mengintimidasi, melegalkan segala cara untuk mendapatkan uang berlebih dengan cara berkorupsi. Jangan takut untuk melawan atasan, karena orang-orang yang benar seperti ini udah jarang sekali di negeri ini. Laporkan saja kepada Menteri Keuangan yang sekarang, maka akan dibela. Pak Purbaya tentunya tidak main-main dengan orang-orang yang melakukan tindakan korupsi tersebut. Dia berani memberi jaminan kepada orang yang benar-benar ingin bekerja dengan mencari rezeki yang halal. Dia bela mati-matian orang tersebut karena udah jarang sekali orang seperti itu bisa ditemukan di negeri ini. Orang yang benar-benar jujur. Pak Purbaya bisa mengatakan seperti itu tentunya mempunyai backing yang kuat. Pak Purbaya pun pernah menyampaikan bahwa dia adalah kepanjangan tangan daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi orang di balik layar Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru, adalah orang nomor 1 di Indonesia.
dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangannya sekarang. Banyak sekali sekarang para pejabat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang baru sekarang. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah kalian setuju dengan gebrakan-gebrakan yang dikeluarkan oleh Bapak Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan yang baru di Kabinet Merah Putih? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.